Malam itu, langit di desa Jabon terlihat aneh. Bulan purnama yang biasanya memancarkan cahaya lembut, kini tampak pucat, seperti tertutup selaput tipis. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang amis. Warga desa sebagian besar sudah mematikan lampu rumah dan memilih berdiam di dalam karena mereka tahu malam seperti ini bukanlah malam biasa. Rudy, seorang pemuda berusia 28 tahun, duduk di beranda rumah sambil menatap jalan setapak di depan. Sejak sebulan terakhir, ia sering mendengar cerita dari tetangga bahwa uang mereka hilang secara misterius. Bukan sekali dua kali, tetapi hampir setiap malam ada saja warga yang mengeluh kehilangan uang tunai yang mereka simpan di lemari atau laci. Meskipun pintu rumah terkunci rapat, awalnya orang mengira itu ulah maling biasa. Namun, tanda-tanda yang muncul di sekitar desa membuat mereka mulai curiga. Ada jejak kaki aneh di tanah. Bentuknya seperti tapak babi, tetapi hanya satu. Seolah makhluk itu berjalan dengan dua kaki. Lebih aneh lagi, jejak tersebut sering mengarah ke rumah ramah warga yang kehilangan uang. Rudy sendiri merasa resah. Ia teringat pada cerita yang pernah diceritakan almarhum kakeknya tentang pesugihan babi ngepet. Konon, seseorang yang ingin cepat kaya bisa melakukan ritual memanggil makhluk gaib dan tubuhnya akan berubah menjadi babi hitam besar pada malam hari. Dalam wujud itu, ia akan berkeliaran mencuri uang dari rumah-rumah. Tetapi setiap kali melakukan ritual itu, seseorang harus menjaga lilin yang menyala di dalam rumah. Jika lilin padam atau penjaganya lengah, maka orang yang berubah menjadi babi tidak akan bisa kembali ke wujud manusia. Desa Jabon memang sudah lama menyimpan rumor bahwa ada satu keluarga yang tiba-tiba kaya mendadak tanpa alasan jelas. Rumah mereka besar dan megah, mobilnya berganti setiap beberapa bulan, padahal tidak ada usaha yang terlihat. Gosip itu semakin menjadi ketika Pak Darto, seorang warga tua, bersumpah bahwa ia pernah melihat babi hitam besar berlari di pekarangan rumah tersebut pada tengah malam. Rudy malam itu berniat membuktikan sendiri kebenaran cerita itu. Ia membawa senter kecil dan mengenakan jaket tebal. Sekitar pukul 11 malam, ia berjalan pelan menyusuri gang kecil yang sepi. Suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Ia memilih bersembunyi di balik pohon mangga besar yang berada tidak jauh dari rumah keluarga yang dicurigai. Tak lama kemudian, dari kejauhan, ia melihat cahaya redup di salah satu jendela rumah itu. Bukan cahaya lampu, melainkan cahaya lilin yang bergetar lembut. Di ruang tamu, samar-samar terlihat seorang wanita duduk bersila di depan lilin. Matanya terpejam, seolah sedang bermeditasi. Di saat yang sama, dari sisi rumah, terdengar suara berderap aneh. Rudy menajamkan pendengaran. Suara itu seperti langkah kaki, tapi bukan langkah manusia. Pelan namun mantap, seolah ada sesuatu yang berat sedang bergerak. Dari kegelapan, muncullah sosok babi besar berwarna hitam legam. Matanya merah menyala seperti bara. Tubuhnya kotor dan napasnya berat. Babi itu melangkah cepat menuju gang, lalu menghilang ke arah rumah-rumah warga. Rudy menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. Ia ingin membuntuti, tetapi rasa takut membuat kakinya seakan menancap di tanah. Beberapa menit kemudian, babi itu kembali dengan langkah berat, membawa sesuatu di mulutnya. Saat lewat di bawah sinar bulan, Rudy melihat dengan jelas benda itu adalah dompet kulit. Babi itu kemudian melesat masuk kembali ke rumah, meninggalkan Rudy dengan rasa ngeri bercampur penasaran. Rudy memutuskan untuk pulang malam itu. Ia tahu kalau ia nekat mendekat, kemungkinan besar nyawanya akan terancam. Tetapi di dalam hati, ia bertekad untuk mengumpulkan bukti lebih banyak. Ia tahu cerita ini tidak akan dipercaya orang
jika hanya mengandalkan kata-katanya. Yang tidak ia sadari, sejak malam itu, hidupnya akan berubah. Ia telah membuka pintu ke rahasia kelam desa. Rahasia yang telah menelan banyak korban dalam sunyi. Keesokan paginya, suasana di desa Jabon tampak seperti biasa. Anak-anak pergi ke sekolah, ibu-ibu berbelanja ke pasar, dan para lelaki berangkat ke ladang. Namun di warung kopi milik Pak Jaya, perbincangan warga kembali dipenuhi cerita tentang uang yang hilang. Pak Samin, seorang petani tua, bercerita bahwa uang hasil penjualan panen yang ia simpan di dalam lemari terkunci lenyap begitu saja. Tidak ada bekas congkelan atau tanda maling masuk. Padahal semalam ia mengaku sudah memastikan semua pintu dan jendela tertutup rapat. Beberapa orang menimpali dengan cerita serupa, dan obrolan itu semakin ramai ketika Pak Darto kembali mengungkit pengalamannya melihat babi hitam besar di pekarangan rumah keluarga yang dicurigai. Rudi duduk di sudut warung, pura-pura membaca koran sambil menyimak. Setiap kata yang keluar dari mulut warga semakin menguatkan keyakinannya bahwa ia benar-benar melihat pesugihan babi ngepet malam tadi. Namun ia juga tahu, membuka cerita ini sembarangan bisa berbahaya. Siang itu Rudi memutuskan untuk menemui Pak Darto secara pribadi. Rumah Pak Darto berada di ujung desa, dikelilingi pohon bambu yang rimbun. Sesampainya di sana, Rudi disambut dengan wajah heran. "Kamu mau apa, Rud?" tanya Pak Darto sambil menyeduh teh. Rudi menarik napas panjang, lalu bercerita tentang apa yang ia lihat. Pak Darto mendengarkan dengan seksama. Matanya semakin menyipit. "Kamu harus hati-hati," kata Pak Darto dengan nada serius. "Kalau mereka tahu kamu mengintai, bisa-bisa kamu jadi tumbalnya. Pesugihan itu tidak main-main. Setiap kali mereka berubah menjadi babi, ada penjaga lilin di dalam rumah. Lilin itu seperti nyawa mereka. Kalau padam sebelum mereka kembali, maka mereka akan terjebak selamanya dalam wujud babi. Makanya mereka melindungi lilin itu dengan segala cara. Bahkan rela membunuh." Rudi merinding mendengarnya. "Kalau begitu, apa kita bisa memutuskan pesugihan itu dengan memadamkan lilin?" tanya Rudi. Pak Darto menggeleng. "Tidak semudah itu. Lilin itu dijaga oleh orang yang juga punya kekuatan gaib. Kalau kamu masuk tanpa persiapan, kamu akan mati sebelum sempat memadamkan api." Pembicaraan itu berakhir dengan keheningan panjang. Rudi pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Ia ingin sekali menghentikan teror ini, tetapi ia sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Malam berikutnya, Rudi kembali mengamati rumah itu. Kali ini, ia mengajak dua teman dekatnya, Andi dan Raka. Mereka sepakat untuk bersembunyi di dua titik berbeda agar bisa melihat pergerakan babi itu dengan jelas. Sekitar pukul 11 malam, lilin kembali menyala di ruang tamu, dan suara langkah aneh mulai terdengar. Babi hitam itu muncul lagi. Kali ini lebih besar daripada yang Rudi lihat sebelumnya. Bulu di tubuhnya tampak lebih tebal, dan matanya menyala semakin merah. Ia bergerak cepat, menghilang ke arah gang, lalu kembali dengan kantong plastik hitam di mulutnya. Andi yang bersembunyi di dekat pagar hampir berteriak karena kaget. Untung Raka menahan mulutnya. Mereka bertiga menahan napas sampai babi itu masuk kembali ke rumah. Namun malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari arah berlawanan, seorang pria misterius berpakaian serba hitam muncul. Wajahnya tertutup kain, hanya matanya yang terlihat. Ia berjalan pelan menuju rumah tersebut, lalu berhenti di dekat jendela. Tangannya mengeluarkan benda kecil seperti botol. Dari botol itu keluar asap tipis beraroma menyengat. Tak lama kemudian, lilin di dalam rumah mulai berkedip-kedip, lalu padam. Dari dalam rumah terdengar jeritan wanita. Rudi, Andi, dan Raka saling berpandangan. Suara jeritan itu berubah menjadi erangan aneh, diikuti suara benda berat jatuh ke lantai. Beberapa detik kemudian,
pintu rumah terbuka dan keluar seekor babi hitam yang berlari kacau. Tubuhnya berdarah, matanya panik. Ia berlari tanpa arah, menabrak pagar, lalu menghilang ke kegelapan malam. Rudy tak tahu siapa pria berpakaian hitam itu atau dari mana ia datang. Tetapi ia yakin satu hal, malam ini rahasia pesugihan babi ngepet di desa Jabon baru saja terbongkar dan seseorang telah mengubah jalannya. Cerita menjadi lebih kelam dari yang ia bayangkan. Malam itu, setelah lilin padam dan babi hitam itu melarikan diri, suasana desa Jabon menjadi tegang. Anjing-anjing peliharaan menggonggong tanpa henti, seperti mencium bau sesuatu yang tidak wajar. Angin malam yang sebelumnya pelan, kini bertiup kencang, membuat daun-daun bambu berdesir keras. Rudy, Andi, dan Raka tidak berani langsung keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka hanya saling bertukar tatap. Napas mereka cepat, tangan mereka dingin. Mereka mencoba mencari keberadaan pria misterius berpakaian hitam tadi. Namun sosok itu sudah menghilang, seolah ditelan bumi. Tiba-tiba, dari arah rumah yang tadi mereka awasi, terdengar teriakan histeris. Seorang wanita berlari keluar sambil menangis. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat pasi. Itu adalah Mbok Warti, pembantu keluarga yang dicurigai memelihara pesugihan. Ia berlari ke arah jalan utama sambil berteriak-teriak memanggil nama majikannya. Rudy yang penasaran memutuskan untuk mengikuti dari jauh. Andi dan Raka setengah memaksa untuk tidak ikut campur, tapi rasa penasaran Rudy terlalu besar. Mereka bertiga akhirnya mengikuti Mbok Warti hingga ke sebuah lahan kosong di belakang desa, dekat kebun pisang yang terkenal angker. Di sana, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di tengah kebun, tergeletak seekor babi hitam besar dengan tubuh penuh luka. Babi itu menggelepar, matanya sayu. Dari mulutnya keluar busa bercampur darah. Namun yang paling mengerikan, bentuk tubuhnya perlahan-lahan mulai berubah. Bulu hitam itu rontok satu persatu dan kulitnya mulai tampak seperti kulit manusia. Kakinya memanjang, bentuk kepalanya berubah. Dalam hitungan detik, di hadapan mereka kini terbaring seorang lelaki paruh baya, telanjang dengan tubuh penuh darah dan luka sayatan. Rudy mengenali wajah itu. Itu adalah Pak Wicak, pemilik rumah mewah yang selama ini dicurigai warga. Mbok Warti langsung berlutut di sampingnya sambil menangis terseduh-seduh. Tuan, siapa yang memadamkan lilin itu?" Suaranya lirih, penuh ketakutan. Pak Wicak membuka matanya perlahan. Ada orang berpakaian hitam. Dia datang tanpa suara. Katanya terputus-putus, lalu batuk darah. "Aku belum siap." Tumbal berikutnya, "Belum siap." Rudy, Andi, dan Raka menahan napas. Kata-kata itu membuat bulu kuduk mereka meremang. Tumbal berikutnya, siapa yang dimaksud? Tiba-tiba, dari arah gelap di antara pohon pisang, terdengar suara langkah pelan. Mereka semua menoleh bersamaan. Dari kegelapan itu, muncul kembali pria misterius berpakaian hitam. Ia berdiri tegak, hanya matanya yang terlihat di balik kain penutup wajah. Tangannya memegang botol kecil yang sama seperti yang ia gunakan tadi. "Aku sudah memperingatkanmu, Wicak." Suara pria itu dalam, berat, seperti berasal dari tempat yang jauh. "Kau melanggar perjanjian, kau mengambil terlalu banyak, dan kau gagal memberi tumbal tepat waktu. Sekarang, waktumu habis." Pak Wicak mencoba bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah. "Tolong, beri aku waktu." Pria itu hanya menggeleng. Lalu, tanpa aba-aba, ia membuka botol kecil itu, dan asap hitam pekat menyembur keluar. Asap itu bergerak seperti hidup, melilit tubuh Pak Wicak dalam hitungan detik. Tubuh lelaki itu mengejang, matanya melotot, lalu kaku tak bernyawa. Mbok Warti menjerit, tetapi pria itu menoleh ke arahnya dengan tatapan tajam. "Aneh,
jeritan itu langsung terhenti, seperti suara dan napasnya terhenti bersamaan. Mbok Warti jatuh pingsan. Pria itu kemudian berbalik, berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. Namun, sebelum menghilang ke kegelapan, ia sempat menoleh ke arah Rudi, Andi, dan Raka yang bersembunyi di balik semak-semak. Kalian bertiga, jangan ikut campur. Kalau tidak ingin bernasib sama, ucapnya pelan namun jelas. Lalu lenyap begitu saja. Tubuh Rudi langsung lemas. Ia sadar bahwa malam ini ia dan teman-temannya baru saja masuk ke dalam lingkaran terlarang yang lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Dan entah mengapa, kata-kata pria itu terasa seperti kutukan yang akan menghantui mereka mulai sekarang. Sejak malam itu, Rudi tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia terbayang wajah Pak Wicak yang sekarat dan tatapan dingin pria berpakaian hitam itu. Kata-kata jangan ikut campur terus terjengjang di kepalanya seperti mantra kutukan. Andi dan Raka pun merasakan hal yang sama. Mereka bertiga sepakat untuk tidak membicarakan kejadian itu di depan siapapun. Namun diam-diam, rasa takut yang mereka pendam semakin membesar. Keesokan harinya, kabar kematian Pak Wicak menyebar ke seluruh desa. Anehnya, warga tidak menemukan mayatnya. Menurut cerita yang beredar, jenazahnya dibawa keluarganya keluar kota untuk dimakamkan. Namun beberapa orang, termasuk Rudi, tahu bahwa itu tidak benar. Mereka melihat sendiri bagaimana tubuh Pak Wicak direnggut oleh asap hitam malam itu. Selama beberapa hari berikutnya, desa terlihat lebih sepi dari biasanya. Tidak ada lagi laporan uang hilang. Tetapi aura mencekam justru semakin terasa. Orang-orang mulai mengaitkan kejadian itu dengan kutukan. Dan beberapa memilih mengunci diri di rumah saat malam tiba. Malam ketiga, setelah kematian Pak Wicak, Rudi terbangun oleh suara langkah di halaman rumahnya. Ia mengintip dari celah jendela. Dalam temaram cahaya bulan, ia melihat sosok babi hitam berdiri diam di tengah halaman, menatap lurus ke arahnya. Bulu kuduk Rudi berdiri. Ia tahu bahwa pesugihan babi ngepet seharusnya sudah berakhir setelah kematian tuannya. Namun, babi ini berbeda. Matanya merah menyala, tubuhnya lebih besar, dan dari mulutnya menetes darah segar. Babi itu tidak bergerak mendekat, hanya berdiri seperti menunggu sesuatu. Lalu, perlahan ia berjalan mundur dan menghilang ke dalam bayangan pohon mangga di sudut halaman. Rudi menutup gorden dengan tangan gemetar. Keesokan paginya, ia mendapati seekor ayam peliharaannya mati di dekat pohon mangga. Lehernya robek, darahnya mengering di tanah. Di samping bangkai ayam itu ada jejak kaki aneh yang menyerupai tapak babi, namun lebih besar dan dalam, seolah makhluk itu memiliki berat yang luar biasa. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Andi mengaku melihat bayangan hitam melintas di depan rumahnya setiap malam. Raka mendengar suara dengusan babi di dekat jendela kamarnya, padahal ia tinggal di lantai 2. Ketiganya merasa sedang diawasi setiap saat. Suatu malam, Rudi menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Saat ia mengangkat, suara berat pria berpakaian hitam itu terdengar di seberang. "Kalian melanggar janji," katanya singkat. "Apa maksudmu?" Rudi mencoba menahan suaranya agar tidak bergetar. "Kalian sudah ikut campur. Sekarang giliran kalian membayar." Lalu sambungan telepon terputus. Sejak itu, mimpi buruk datang setiap malam. Dalam mimpinya, Rudi selalu melihat dirinya berada di dalam ruangan gelap, dikelilingi lilin-lilin merah yang berkedip. Di tengah ruangan, seekor babi hitam raksasa menatapnya. Matanya memancarkan api. Dari mulutnya keluar suara manusia yang berkata, "Waktumu akan habis." Rudi mencoba mengabaikan mimpi itu, tapi rasa takut terus menghantui. Hingga suatu sore, ia menerima kabar mengejutkan. Andi ditemukan pingsan di tepi jalan. Tubuhnya penuh luka goresan
seperti dicakar sesuatu. Di sampingnya, ditemukan jejak kaki babi yang mengarah ke hutan di pinggir desa. Tanpa pikir panjang, Rudi dan Raka membawa Andi ke rumahnya untuk dirawat. Saat sadar, Andi hanya mengatakan satu hal dengan suara parau. Dia mau tumbal, dan aku yang pertama. Kata-kata itu membuat Rudi sadar mereka sedang diburu satu persatu. Dan jika mereka tidak menemukan cara untuk menghentikannya, nyawa mereka akan menjadi harga yang harus dibayar. Malam setelah Andi ditemukan pingsan, Rudi dan Raka memutuskan tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Mereka duduk di ruang tamu rumah Rudi. Lampu sengaja diredupkan, sementara Andi terbaring di kamar dengan tubuh lemah. Suara jangkrik terdengar dari luar, namun terasa lebih sunyi dari biasanya. Seperti malam itu sedang menahan napas. Kita harus cari orang yang bisa bantu, kata Raka sambil menatap Rudi dengan wajah tegang. Kalau kita tunggu saja, kita bisa mati satu-satu. Rudi mengangguk. Aku tahu satu orang, Mbah Karyo. Dia dukun tua yang tinggal di desa sebelah. Dulu kakekku pernah cerita, Mbah Karyo pernah memutuskan pesugihan orang yang berubah jadi macan. Tapi Rudi berhenti sejenak. Tapi apa? Tanya Raka. Tapi orang itu mati setelah pesugihannya diputus. Aku nggak tahu apakah itu akibat langsung atau karena memang sudah waktunya. Raka terdiam, lalu menarik napas panjang. Kalau itu harga yang harus dibayar, aku rela daripada kita mati diburu makhluk itu. Akhirnya mereka sepakat berangkat ke desa sebelah besok malam. Mereka memilih malam karena Mbah Karyo dikenal sulit ditemui di siang hari. Lebih sering keluar masuk hutan untuk ritual. Hari berikutnya berjalan lambat. Rudi tidak tenang di rumah. Setiap suara dari luar membuatnya terkejut. Sesekali ia mengintip ke halaman, memastikan tidak ada tanda kehadiran babi hitam itu. Andi hanya terbaring, kadang menggigil, kadang mengigau menyebut kata tumbal. Menjelang malam, Rudi dan Raka meninggalkan rumah, menitipkan nih kepada tetangga yang mereka percaya. Jalan menuju desa sebelah gelap dan sepi. Mereka hanya membawa satu lampu senter dan sebilah golok untuk berjaga-jaga. Setelah berjalan hampir setengah jam, mereka sampai di rumah Mbah Karyo. Rumah itu berdinding kayu tua, dikelilingi pagar bambu. Lampu teplok menyala redup di teras. Seorang lelaki tua berjanggut putih duduk di kursi. Matanya menatap kosong ke arah jalan, seperti sudah tahu mereka akan datang. Kalian bertiga seharusnya tidak ikut campur. Suara Mbah Karyo berat namun pelan. Rudi dan Raka terkejut. Bagaimana Mbah tahu? Tanya Rudi. Mbah Karyo tersenyum tipis. Aku tahu lebih banyak daripada yang kalian kira. Pesugihan babi ngepet itu sudah lama berakar di desa kalian. Wicak hanya salah satu dari banyak orang yang pernah memakainya. Dan pria berpakaian hitam yang kalian lihat, dia bukan manusia biasa. Dia adalah penjaga perjanjian. Tugasnya memastikan tumbal dibayar tepat waktu. Kalau tidak, dia akan mengambil jiwa pelaku. Dan jika perlu, jiwa orang-orang yang tahu rahasia ini. Raka menelan ludah. Berarti dia sekarang mengincar kami? Mbah Karyo mengangguk. Betul. Kalian melihat kematian Wicak. Kalian tahu rahasia yang tidak seharusnya kalian ketahui. Itu sudah cukup bagi penjaga perjanjian untuk menganggap kalian sebagai ancaman. Rudi memberanikan diri bertanya, kalau begitu, bisakah Mbah memutuskan kutukan ini? Mbah Karyo terdiam lama, lalu berdiri dan masuk ke dalam rumah. Ia kembali membawa sebuah kendi tanah liat, seikat daun kelor, dan sebuah keris kecil yang terbungkus kain merah. Aku bisa membantu, tapi harganya berat, kata Mbah Karyo sambil menatap tajam. Kalian harus siap menghadapi makhluk itu secara langsung. Dan salah satu dari kalian mungkin tidak akan kembali. Udara di sekitar terasa semakin dingin. Rudi dan Raka saling pandang. Mereka tahu risiko ini besar,
Tapi waktu mereka semakin sedikit. "Kami siap," kata Rudi akhirnya. Mbah Karyo tersenyum samar. "Kalau begitu, ritual akan kita lakukan 3 malam dari sekarang, saat bulan purnama. Tapi ingat, sampai hari itu tiba, jangan keluar rumah setelah tengah malam. Kalau kalian melanggar ritual ini akan gagal, dan nyawa kalian tidak akan selamat." Namun malam itu, saat mereka pulang ke desa, Rudi merasa ada yang mengikuti dari belakang. Langkah pelan tapi berat, seperti kaki makhluk besar yang menginjak tanah basah. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi hatinya tahu, bayangan babi hitam itu belum pergi, dan ia mungkin tidak akan membiarkan mereka menunggu 3 malam dengan tenang. Malam pertama setelah pertemuan dengan Mbah Karyo, Rudi berusaha mematuhi pesan untuk tidak keluar rumah setelah tengah malam. Ia mengunci semua pintu dan jendela, mematikan lampu, lalu duduk di ruang tengah bersama Raka. Andi masih lemah di kamar, tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat seperti kehilangan darah. Jam dinding menunjukkan pukul 11:15. Suasana rumah sunyi, hanya terdengar detik jam dan sesekali suara angin di luar. Rudi mencoba menenangkan pikirannya, namun rasa cemas terus menggerogoti. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar di depan rumah. Langkah itu pelan, tapi setiap hentakannya membuat lantai rumah bergetar. Raka menoleh ke Rudi dengan mata melebar. Tanpa berkata apa-apa, mereka berdua berdiri dan berjalan perlahan ke arah jendela. Dari celah gorden, mereka melihatnya. Sosok babi hitam itu berdiri di halaman, lebih besar dari sebelumnya. Matanya merah menyala, napasnya berat, dan dari mulutnya keluar busa bercampur darah. Babi itu menatap langsung ke arah jendela tempat mereka mengintip. Rudi menelan ludah. Babi itu lalu bergerak, mengitari rumah seperti mencari celah untuk masuk. Tiba-tiba, suara cakaran keras terdengar di pintu belakang. Raka segera mengambil golok dan mendekati sumber suara, sementara Rudi tetap di ruang depan. Namun, yang membuat Rudi benar-benar gemetar adalah saat ia mendengar suara lain dari arah kamar Andi. Bukan suara babi, melainkan suara langkah manusia, pelan dan teratur, seperti seseorang berjalan di dalam rumah. Rudi segera berlari ke kamar Andi. Saat ia membuka pintu, kamar itu gelap. Andi terbaring di ranjang. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit. Bibirnya bergerak-gerak pelan. Rudi mendekat. "Andi, kamu kenapa?" Tiba-tiba Andi menoleh. Matanya merah seperti terbakar api. Dengan suara berat yang bukan suaranya sendiri, ia berkata, dia sudah dekat. Dia mau masuk. Dia mau tumbal pertama. Sebelum Rudi sempat bereaksi, pintu belakang rumah berderit terbuka. Raka berteriak memanggilnya. Suaranya panik. Rudi berlari ke arah dapur dan melihat pintu benar-benar terbuka lebar. Padahal sebelumnya terkunci rapat. Di ambang pintu, bayangan hitam besar melintang, menutupi cahaya bulan dari luar. Suara dengusan berat memenuhi ruangan. Raka mengangkat goloknya, tapi sebelum ia sempat menebas, makhluk itu melangkah masuk. Sosok babi hitam itu kini hampir setinggi dada manusia. Bulunya basah seperti habis dicelupkan ke lumpur, dan matanya menatap tajam penuh kebencian. Rudi dan Raka mundur perlahan, namun babi itu melangkah maju. Kakinya meninggalkan jejak berlendir di lantai. Bau anyir darah memenuhi udara. Lalu, dari arah luar rumah, terdengar suara berat pria berpakaian hitam itu. Belum waktunya. Biarkan mereka menunggu. Babi itu berhenti, memandang ke arah suara, lalu berbalik perlahan. Dalam sekejap, makhluk itu menghilang di kegelapan. Pintu rumah menutup sendiri dengan hentakan keras. Rudi dan Raka berdiri tertegun. Napas mereka memburu. Mereka tahu, ini bukan sekadar teror. Ini adalah peringatan bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu sebelum malam purnama tiba. Dan ketika hari itu datang, entah mereka akan selamat atau tidak akan pernah lagi terlihat di dunia ini.
Malam itu, suasana desa Wonodadi mencekam. Tidak ada suara jangkrik. Hanya deru angin yang menusuk kulit. Warga berkumpul di dekat musola, masing-masing membawa obor dan pentungan bambu. Pak Surip berdiri di depan mereka. Suaranya tegas, namun bergetar. Malam ini, kita akan buktikan siapa yang selama ini mencuri uang warga. Kita harus tetap waspada. Ingat, jangan bertindak gegabah sebelum kita pastikan. Di sisi lain, di dalam rumah Mbah Karmin, seorang lelaki kurus, duduk bersila di lantai. Wajahnya pucat, mata cekung, napasnya tersengal. Di depannya ada sesajen berisi darah ayam, kemenyan yang mengepul, dan kendi tanah liat. Lelaki itu adalah Jarman, keponakan jauh Mbah Karmin, yang selama ini dicurigai oleh beberapa warga. Malam ini, ia bersiap melakukan ritual. Suara dentingan kecil terdengar dari dalam kendi. Jarman mulai komat kamit membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Asap kemenyan semakin pekat dan perlahan tubuhnya bergetar. Tidak lama kemudian, kulitnya seperti mengerut, tubuhnya mengecil, wajahnya berubah menjadi moncong babi. Kakinya memendek, kukunya menebal, dan suara dengusnya semakin keras. Dalam hitungan detik, di tempat Jarman duduk, kini berdiri seekor babi berwarna hitam legam dengan mata merah menyala. Babi itu berlari kencang keluar dari pintu belakang rumah, menembus kebun singkong, dan menghilang dalam gelap. Tidak ada seorang pun yang melihatnya keluar, kecuali Mbah Karmin yang tersenyum tipis. Waktunya dimulai. Di jalan desa, warga membagi diri menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama berjaga di perempatan. Kelompok kedua menyisir jalan setapak ke arah sungai. Dan kelompok ketiga berpatroli di sekitar rumah warga yang sering kehilangan uang. Sementara itu, Pak Surip merasa ada sesuatu yang mengintai mereka. Entah kenapa, bulu kuduknya meremang sejak tadi. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara dengusan hewan yang aneh. Cepat sekali, seperti babi berlari. Tapi iramanya tidak biasa. Warga yang mendengar langsung menoleh ke arah suara itu. Dari balik pepohonan, sosok hitam berlari kencang melewati jalan setapak. Matanya memancarkan cahaya merah di kegelapan. Beberapa orang berteriak, "Itu dia! Kejar!" Babi hitam itu melompat, melewati pagar bambu, merobohkan beberapa gentong air, lalu menghilang di kebun jagung. Warga mengejarnya dengan obor. Namun hewan itu bergerak terlalu cepat. Suara injakan kakinya terdengar di tanah basah, meninggalkan jejak kecil seperti tapak babi. Namun ada garis tipis di tengahnya, seolah menyerupai jari manusia. Pak Surip memutuskan memisahkan diri dari rombongan, mengambil jalur pintas menuju rumah Mbah Karmin. Ia merasa hewan itu akan kembali ke tempat asalnya setelah melakukan aksinya. Sambil berlari, ia mengingat cerita lama tentang babi ngepet, bahwa makhluk itu hanya bisa bertahan dalam wujud babi selama lilin di rumah tuannya tetap menyala. Jika lilin itu padam, maka wujud aslinya akan kembali. Ketika Pak Surip mendekati halaman rumah Mbah Karmin, ia melihat cahaya lilin dari jendela dapur. Ia menahan napas, berjalan perlahan agar tidak ketahuan. Namun tiba-tiba, dari arah belakang rumah, babi hitam itu muncul. Tubuhnya penuh lumpur dan matanya liar. Ia berhenti sejenak, menatap Pak Surip, lalu mengeluarkan suara dengusan keras. Pak Surip segera melompat masuk ke dapur melalui jendela, menghampiri lilin yang menyala di tengah sesajen. Tanpa pikir panjang, ia meniup lilin itu hingga padam. Seketika, terdengar jeritan melengking dari luar. Saat Pak Surip menoleh, babi hitam itu sudah tidak ada. Sebagai gantinya, Jarman tergeletak di tanah. Tubuhnya kembali seperti manusia, namun telanjang dan berlumuran darah. Napasnya tersengal, matanya memandang Pak Surip dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu mengacaukan segalanya," kata Jarman dengan suara lemah. Lalu tubuhnya kejang, dan ia menghembuskan napas terakhir. Pak Surip mundur, terkejut dan ketakutan. Dari dalam rumah,
Mbah Karmin berlari sambil menjerit, memeluk tubuh Jarman. Wajahnya berubah muram, namun tidak ada air mata. Ia menatap Pak Surip dengan tatapan dingin. Kau tidak tahu apa yang sudah kau lakukan. Kau telah membuka pintu bagi sesuatu yang lebih buruk. Di luar, warga mulai berdatangan. Setelah mendengar keributan, mereka melihat tubuh Jarman, sesajen yang berserakan, dan bau kemenyan yang masih pekat. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang marah, ada yang ketakutan. Malam itu, warga mengubur Jarman tanpa prosesi yang layak. Mereka hanya ingin semuanya cepat selesai. Namun, sejak kejadian itu, desas-desus mulai beredar bahwa harta yang pernah hilang tidak pernah kembali. Dan beberapa warga malah kehilangan lebih banyak lagi. Pak Surip sering bermimpi buruk, melihat babi hitam berdiri di ujung ranjangnya. Matanya merah menyala sambil mendengus pelan. Dan setiap kali ia bangun, di lantai rumahnya selalu ada jejak lumpur kecil berbentuk tapak babi. Cerita ini belum berakhir, karena apa yang diucapkan Mbah Karmin ternyata bukan sekadar ancaman kosong. Sesuatu yang lebih buruk sedang menunggu, mengintai dari kegelapan. Malam itu suasana di rumah Pak Sastro terasa begitu mencekam. Rina, yang sejak sore terus memandangi suaminya dengan tatapan curiga, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Mas, malam ini kamu tidak keluar? Tanyanya lirih sambil melipat pakaian di atas meja. Pak Sastro yang tengah duduk di kursi bambu hanya tersenyum tipis. Tidak. Kenapa kamu tanya begitu? Rina menelan ludah. Ia ingat bisik-bisik tetangga yang mengatakan bahwa setiap malam ganjil suaminya selalu menghilang diam-diam. Tidak apa-apa, aku hanya ingin memastikan kamu di rumah saja malam ini, jawab Rina mencoba tenang. Pak Sastro menatap istrinya lekat-lekat. Kalau kamu tidak percaya padaku, silakan saja mengawasi, ujarnya dengan nada datar. Malam semakin larut, angin dingin berhembus dari jendela yang setengah terbuka. Rina pura-pura tidur, namun matanya terus memandangi setiap gerak suaminya. Sekitar pukul 12 malam, Pak Sastro perlahan bangkit dari tempat tidur. Ia melangkah pelan menuju pintu belakang. Jantung Rina berdegup kencang. Ia mengikuti dari jarak beberapa meter. Saat suaminya tiba di halaman belakang, Rina melihat pemandangan yang membuat tubuhnya membeku. Pak Sastro duduk bersila di tanah, menyalakan lilin di sekelilingnya, lalu mengeluarkan sebilah keris kecil dari kain hitam yang ia bawa. Mantra lirih terdengar dari mulutnya. Rina tidak mengerti artinya, namun bulu kuduknya berdiri ketika tubuh Pak Sastro mulai bergetar. Dalam hitungan detik, tubuhnya merunduk dan berubah menjadi seekor babi hitam besar dengan mata merah menyala. Rina menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia mundur perlahan, takut jika makhluk itu menyadari keberadaannya. Babi itu berlari menuju arah kampung, menghilang dalam gelap malam. Rina terpaku di tempatnya, air matanya mengalir tanpa sadar. Malam itu, ia memutuskan untuk menunggu suaminya kembali, demi memastikan bahwa apa yang dilihatnya bukan mimpi. Sekitar pukul 3 pagi, sosok babi hitam itu kembali dan berjalan ke arah halaman. Perlahan, wujudnya kembali menjadi Pak Sastro yang terengah-engah. Keringat membasahi tubuhnya. Rina masuk ke kamar lebih dulu, berpura-pura tidur. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa rahasia gelap suaminya sudah terbongkar. Ia hanya perlu waktu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Esok harinya, kabar aneh mulai terdengar di kampung. Rumah seorang pedagang kaya mendadak kehilangan uang dalam jumlah besar, tanpa tanda-tanda pembobolan. Warga mulai curiga, dan rumor lama tentang babi ngepet kembali menyeruak. Sore itu, Pak Lurah memanggil para lelaki kampung untuk berjaga di malam hari. Mereka berencana menangkap makhluk itu jika muncul lagi. Rina yang mendengar rencana itu hanya terdiam, hatinya gelisah. Ia tahu, jika malam ini para warga benar-benar bertemu babi ngepet, nyawa suaminya akan terancam. Di satu sisi,
Ia takut pada kutukan pesugihan itu. Di sisi lain, ia masih mencintai suaminya dan tak sanggup membayangkan ia mati di tangan massa. Malam menjelang dan pilihan yang harus ia ambil akan menentukan akhir dari segalanya. Malam itu, langit terasa berat. Awan gelap menggantung rendah, seakan menekan bumi. Udara pengap dan dingin menempel di kulit, membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan jelas. Di rumah Mbah Surip, para warga kembali berkumpul. Mereka tahu bahwa ritual terakhir babi ngepet ini akan dilakukan malam itu. Sebagian warga membawa lampu minyak, sebagian membawa parang, dan sebagian lagi hanya membawa keberanian yang setengah hati. Pak Lurah Samin sudah memutuskan. Malam ini, mereka tidak akan hanya mengintai. Mereka akan menangkap dan mengakhiri perbuatan terkutuk itu. Tapi semua juga tahu bahwa mengusik pelaku pesugihan babi ngepet tidak seperti menangkap pencuri biasa. Ada resiko besar yang menunggu. Mulai dari kutukan hingga kematian mengenaskan. Di tengah suasana tegang itu, Mbah Surip duduk bersila sambil membakar dupa hitam yang baunya menusuk. Asap mengepul pelan, melilit-lilit ke udara. Matanya yang sayu menatap setiap orang di ruangan. Ia berbisik, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada yang lain. Malam ini, darah akan tumpah. Tidak ada yang berani bertanya apa maksudnya. Semua terdiam. Hanya suara nyamuk yang berputar di telinga. Tepat pukul 11 malam, suara ayam jantan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Padahal belum waktunya berkokok. Itu pertanda yang dipercaya Mbah Surip sebagai tanda awal ritual dimulai. Warga yang berjaga di luar rumah melaporkan bahwa di hutan kecil dekat pematang sawah ada cahaya merah berkedip-kedip seperti obor. Namun obor itu bergerak terlalu cepat. Hampir mustahil jika dibawa manusia. Pak Lurah memberi isyarat untuk membagi tim. Sebagian akan mengawasi rumah Pak Tirun, orang yang paling dicurigai sebagai pelaku. Sebagian lagi, termasuk dirinya dan Mbah Surip, akan menuju sumber cahaya merah itu. Langkah kaki mereka pelan tapi tegas, menyusuri jalan setapak yang becek akibat hujan siang tadi. Di bawah sinar bulan separuh, tanah berlumpur memantulkan cahaya pucat. Suara jangkrik dan kodok bersahutan, seakan memberi iringan pada langkah mereka. Setibanya di pinggir hutan, bau anyir menusuk hidung. Mbah Surip memejamkan mata, tangannya meraba udara di depannya. Lalu berbisik, dia sudah mulai berubah. Mereka menyelinap di balik pepohonan. Di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon bambu, terlihat sosok yang tidak sepenuhnya manusia. Tubuhnya berbentuk babi, namun kepalanya masih menyisakan wajah manusia yang setengah tertutup bulu. Matanya merah menyala, lidahnya terjulur, dan di lehernya tergantung sebuah kain hitam. Kain itu berkibar meski angin hampir tak terasa. Itu adalah babi ngepet. Ia berlari melingkar di tanah lapang, lalu berhenti sesekali untuk menggali tanah dengan moncongnya. Dari lubang kecil yang ia buat, keluar cahaya aneh seperti kilatan emas yang kemudian ia telan begitu saja. Semua yang melihat terdiam, antara ngeri dan tak percaya. Pak Lurah memberi aba-aba untuk mendekat. Namun saat satu langkah mereka maju, babi itu mengangkat kepalanya. Tatapan matanya menembus gelap dan langsung mengarah ke tempat mereka bersembunyi. Tiba-tiba terdengar suara pekikan melengking yang membuat daun telinga bergetar. Angin dingin berhembus kencang, membawa bau busuk yang menusuk. Babi ngepet itu berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang tak masuk akal. Warga panik, sebagian terjatuh, sebagian mencoba melawan. Tapi saat parang diayunkan, babi itu menghilang bagai asap. Dalam hitungan detik, ia sudah berada di sisi lain lapangan. Mbah Surip menancapkan tongkat kayunya ke tanah, lalu membaca mantra dengan cepat. Tanah bergetar ringan. Rumput-rumput di sekitarnya seolah hidup dan melilit kaki babi itu. Ia berontak, mengeluarkan suara yang memekakan telinga. Beberapa warga menutup telinga
sambil meringis kesakitan. Namun sebelum mereka bisa mendekat, terdengar suara teriakan dari arah rumah. Pak Tirun, warga yang berjaga di sana berlari-lari menuju hutan sambil berteriak, "Istrinya! Istrinya!" Istrinya lagi telanjang di dalam rumah, duduk di depan lilin. Dia pingsan. Mbah Surip langsung menoleh ke Pak Lurah. Itu artinya ritual babi ngepet sedang terganggu. Jika tubuh babi di sini terluka, tubuh manusia pelakunya di rumah juga akan merasakan sakit yang sama. Pak Lurah memerintahkan untuk membagi lagi pasukan. Setengah akan tetap di sini, setengah lagi segera menuju rumah Pak Tirun. Mbah Surip memilih tinggal di sini. Matanya tidak lepas dari sosok babi itu. Babi ngepet itu mulai mengamuk. Tenaganya semakin liar, seolah tahu bahwa rahasianya akan segera terbongkar. Ia mengeluarkan suara menggeram yang sangat dalam, membuat dada bergetar. Hujan mulai turun, setecis demi setecis. Lalu semakin deras, lampu minyak yang dibawa warga nyaris padam, menyisakan kegelapan yang mencekam. Hanya kilatan petir sesekali yang menerangi wujud babi itu. Dan di kilatan terakhir, mereka semua melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Wajah babi itu berubah semakin mirip manusia. Dan manusia itu adalah Pak Tirun. Suasana malam itu benar-benar mencekam. Hujan deras turun tanpa henti. Petir menyambar berkali-kali, seolah langit marah kepada bumi. Di dalam rumah Bu Sarmi, suasana tegang tak kalah hebat. Beberapa warga duduk mengelilingi tubuh Sardi yang terikat, sementara Pak RT dan 3 orang pemuda berani bersiap di dekat pintu. Mereka tahu, jika malam ini babi ngepet datang, itu akan menjadi kesempatan terakhir untuk mengungkap segalanya. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam lewat sedikit. Ketika suara aneh terdengar dari luar, langkah kaki berat bercampur suara dengusan menyeramkan terdengar mendekat dari arah kebun. Lampu minyak di dalam rumah bergetar, seolah merasakan aura kehadiran makhluk itu. Semua orang saling berpandangan. Jantung berdegup kencang. Tiba-tiba terdengar suara gebrakan di pintu belakang, diikuti aroma menyengat yang mirip darah bercampur tanah basah. Pak RT memberi isyarat agar semua tetap diam. Perlahan, ia meraih tombak bambu runcing yang sudah diolesi campuran garam dan doa. Doa khusus. Dari celah pintu, tampak sosok hitam berbulu. Tubuhnya gemuk dan kotor. Matanya merah menyala seperti bara api. Itu bukan babi biasa, melainkan wujud babi ngepet yang selama ini menghantui warga. Makhluk itu mengendus-endus udara, kemudian menggeram pelan. Namun, sebelum ia sempat bergerak, salah satu pemuda tanpa sengaja menginjak potongan kayu hingga berbunyi keras. Mata makhluk itu langsung menatap tajam ke arah pintu. Dalam sekejap, ia melompat menghantam pintu belakang hingga terbuka lebar. Semua yang melihatnya langsung terdiam membeku. Pak RT dengan keberanian yang tersisa menancapkan tombak tepat ke arah leher makhluk itu. Suara jeritan melengking terdengar. Bukan suara babi biasa, melainkan suara manusia yang menjerit kesakitan. Darah hitam pekat muncrat ke lantai. Makhluk itu mengamuk, menyeruduk ke sana kemari, merobohkan perabot, dan hampir menubruk Sardi yang terikat. Namun yang terjadi berikutnya membuat semua bulu kuduk berdiri. Tubuh babi itu mulai bergetar hebat. Bulunya rontok, kulitnya melepuh. Lalu perlahan, wujudnya berubah. Dari seekor babi besar, kini yang terkapar adalah seorang lelaki setengah baya yang mereka kenal sebagai Karto, saudara jauh Sardi. Lelaki itu terengah-engah, darah mengalir dari mulutnya, dan matanya menatap tajam ke arah Sardi. "Kenapa kau bocorkan rahasia ini, Sardi?" katanya dengan suara serak penuh dendam. Sardi menunduk, wajahnya pucat, tak mampu menjawab. Warga yang hadir hanya bisa terdiam. Sebagian gemetar, sebagian lainnya marah bercampur takut. Karto tersenyum miring, meski tubuhnya hampir tak berdaya. "Kalian pikir dengan membunuhku, kutukan ini selesai?" "Tidak,"
selama masih ada yang serakah, selama uang menjadi tujuan utama, babi ngepet akan selalu ada. Setelah mengatakan itu, napasnya terhenti. Tubuhnya perlahan menghitam dan hancur menjadi abu, meninggalkan bau menyengat yang membuat semua orang menutup hidung. Hujan di luar masih turun deras, tetapi suasana di dalam rumah terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Warga tahu, meski malam ini mereka berhasil mengungkap pelaku, ancaman pesugihan babi ngepet tak akan pernah benar-benar hilang dari desa mereka.